Baik, bertemu lagi dengan saya, Rifa Sinaga, dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan podcast bersama dua narasumber saya, Dina Simanjuntak dan juga ada Nurhayati Pardede, tentang apa itu saluran distribusi, pentingnya saluran distribusi dalam bisnis. Bagaimana kabarnya Saudari Dina? Terima kasih kepada Bapak Rifai telah mengundang saya di acara podcast kali ini. Saya bisa senang hadir di acara podcast Anda. Semoga jawaban saya bisa membantu. Terima kasih juga kepada Saudari Dina telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast saya kali ini. Bagaimana dengan Saudari? Terima kasih juga kepada Bapak Rifai yang sudah mengundang saya di sini. Saya sangat senang berdiskusi dengan Saudari Dina dan Bapak. Ya, baik, terima kasih karena kalian berdua telah menyempatkan di waktu yang sibuk ini. Maka untuk itu yang pertama itu sih kita itu akan bahas apa sih itu saluran distribusi. Bagaimana pendapat Saudari Dina? Jadi saluran distribusi itu merupakan jalur yang digunakan oleh produsen dalam menyampaikan barang mereka kepada pelanggan ataupun konsumen. Jadi kita bisa lihat bahwa saluran distribusi ini sangat penting dalam dunia bisnis, di mana saluran distribusi ini adalah jembatan bagi para produsen ingin menghantarkan barang produk mereka kepada konsumen. Di mana saluran distribusi ini bisa kita lihat seperti pengecer, agen maupun pedagang-pedagang lainnya. Dengan begitu barang-barang yang disampaikan oleh produsen dapat diterima dengan baik oleh para konsumen. Berarti inti dari pendapat dari Saudari Dina tadi bahwa saluran distribusi ini adalah jembatan, begitu? Iya, begitu Pak. Ya, jadi bagaimana dengan pendapat Saudari Nurhayati tentang saluran distribusi yang disampaikan oleh Dina? Ya, saya sangat setuju dengan Saudari Dina. Jadi, saluran distribusi juga penting dalam menciptakan merek dan membangun pengalaman pembelian yang positif bagi pelanggan. Jadi, dengan memilih saluran distribusi yang tepat, bisnis kita akan lebih mudah dalam mengetahui dan memastikan bahwa produk yang kita salurkan itu sampai kepada pelanggan kita di berbagai tempat yang mungkin akan dikunjungi oleh pelanggan-pelanggan kita, bahkan dari platform yang akan digunakan oleh pelanggan kita. Berarti inti dari kedua pernyataan tadi bahwa kita ini sepakat bahwa saluran distribusi itu adalah jembatan untuk menyampaikan barang tersebut kepada konsumen, begitu ya? Iya, begitu Pak. Baik, terkait dengan tentang saluran distribusi tadi, yaitu tentang penjualan dan platform yang kita gunakan. Tentunya kan hal saluran distribusi ini memiliki faktor-faktor. Jadi bagaimana pendapat Anda? Apa saja sih faktor-faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan saluran distribusi ini? Jadi tadi sudah kita bahas mengenai pengertian dari saluran distribusi. Lalu kita lihat apakah saluran distribusi ini berjalan dengan baik. Di balik itu pasti ada faktor-faktor yang mendukung supaya saluran distribusi ini dapat berjalan dengan baik. Yang pertama itu kita harus memperhatikan faktor demografisnya, di mana ketika kita memilih saluran distribusi yang A dan kita ingin memasukkannya ke dalam suatu wilayah, namun wilayah itu tidak mendukung terhadap saluran distribusi yang kita pilih, itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua itu kita perlu memperhatikan target pelanggan kita, di mana target pelanggan yang kita tuju itu harus sesuai dengan saluran distribusi yang kita pilih. Misalnya ketika kita memilih saluran distribusi yang A dan kita memasukkannya kepada target pelanggan yang B, mereka tidak akan bisa menyalurkan barang dari yang A ke yang B itu dengan baik. Lalu yang ketiga itu kita harus melihat jenis produk. Ketika kita memilih saluran distribusi dengan skala kecil, kita tidak akan bisa menyampaikan barang kita kepada konsumen itu dengan baik, karena jenis produk yang kita punya itu adalah yang besar gitu. Berarti tadi ada 3 pendapat dari Saudari Dini, yaitu demografis, target pelanggan, dan juga jenis produksi. Iya, begitu Pak. Jadi dari hal tersebut, bagaimana dengan pendapat Saudari Nurhayati tentang pendapat yang disampaikan oleh Saudari Dina? Jadi menurut saya selain dari faktor demografis, target pelanggan, lokasi geografis, dan jenis produksi itu, kita juga penting mempertimbangkan biaya dan kemampuan kita dalam memenuhi permintaan pelanggan. Jadi dalam memilih saluran distribusi yang tepat itu, kita harus mempertimbangkan apakah saluran distribusi yang kita gunakan itu memberikan keuntungan terhadap bisnis kita atau tidak. Misalnya layanan pengiriman yang andal atau layanan pelanggan yang baik. Baik, itu sangat membantu dalam faktor-faktor saluran distribusi tersebut. Jadi yang ingin saya pahami lagi, apakah ada salah satu saluran distribusi yang lebih efektif yang digunakan pada produk atau pasar?
Jadi menurut pendapat saya itu semua tergantung pada produk dan pasarnya. Jika pasar yang kita tuju itu adalah konsumen yang ingin berbelanja menggunakan platform atau e-commerce, itu berarti kita harus menyediakan atau memerlukan produk yang menggunakan teknologi dengan saluran distribusi yang online juga. Nah, selain itu kita ketahui bahwa setiap saluran distribusi itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Jadi seperti yang dikatakan Saudari Dina, saluran distribusi online itu dapat memberikan kemudahan akses bagi pelanggan dan memberikan biaya yang lebih rendah dari saluran distribusi yang lainnya. Tapi mungkin saluran distribusi online ini tidak sama dengan saluran distribusi yang ada di toko fisik. Iya, menurut pendapat Anda, saya sih setuju. Namun tentu saja tidak ada salahnya untuk kita mencoba saluran distribusi yang terbaik. Di sini kita boleh melakukan penelitian seperti yang saya bilang tadi. Dari faktor-faktor kita perlu memperhatikan faktor demografisnya agar kita bisa melihat bagaimana kita bisa menyampaikan barang kita dengan baik melalui saluran distribusi tersebut. Begitu. Pendapat dari Saudari Dina sangat masuk akal. Tapi yang ingin saya ketahui selanjutnya di sini yaitu apakah ada tips tambahan yang dapat Anda berikan untuk seorang pebisnis yang sedang mencari saluran distribusi yang tepat? Baik, kalau menurut saya untuk pebisnis yang sedang mencari saluran distribusi, pebisnis tersebut harus memantau dan mengevaluasi saluran distribusi yang sedang digunakan bisnis tersebut, apakah masih efektif atau tidak. Nah, contohnya ketika saya menjual produk saya melalui toko fisik, kira-kira 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, tetapi karena kemajuan teknologi ini, seperti yang kita lihat bahwa banyak pelanggan yang sudah melakukan perbelanjaan melalui saluran distribusi online. Pada saat itu juga sebagai pebisnis kita harus mempertimbangkan saluran distribusi kita itu harus kita ubah. Saya setuju sih sama pendapat Anda, namun kita harus melihat bahwa banyak kendala memang dan masalah yang ada jika kita menggunakan saluran distribusi online. Namun tidak ada salahnya kita untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba, karena dari situ kita bisa memperoleh pelanggan-pelanggan yang baik, atau pelanggan-pelanggan kita mungkin bisa bakal bertambah karena kita tahu bahwa saluran distribusi ini bisa menjadi jembatan bagi kita untuk menghantarkan produk kita, membangun citra merek kita kepada orang lain, begitu. Baik, setelah saya melakukan diskusi dengan Saudari Dina dan Saudari Nurhayati, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa saluran distribusi pada bisnis adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan produk dari produsen ke konsumen. Kesimpulan yang pentingnya yaitu dengan saluran distribusi yang tepat, suatu bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan aksesibilitas produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, begitu Pak. Jadi itu kesimpulan dari saluran distribusi, mulai dari pengertiannya, masuk ke faktor-faktor, dan ada kelemahan dan kelebihannya. Terima kasih banyak kepada Saudari Dina dan juga Saudari Nurhayati telah berbagi pengetahuan dengan saya tentang saluran distribusi ini. Saya yakin pendengar kami akan mendapatkan banyak wawasan dan juga pengetahuan tentang saluran distribusi. Sama-sama Pak.